kami adalah orang yang kayak akan sengaja matiin jam alarm supaya pasangannya nggak bisa kerja atau telat kerjanya. Halo Hai sahabat sahabat TKB. TKB, baik lagi bareng gue Alvin dan Nera di acara Tabu, di mana kita ngebahas hal-hal yang masih dianggap tabu, yang mungkin malu-malu kalau misalkan kalian diskusi sama temen. Nah, di sini adalah tempat kita berdiskusi hal-hal terkait kesehatan seksual dan reproduksi yang mungkin gak didiskusikan di luar sana. Nah, hari ini kita bakal membahas soal topik yang sebenarnya masih berhubungan juga sih dengan topik minggu lalu. Kalau teman-teman nonton dan inget tentang konsen, kalau kalian belum nonton, cek video minggu lalu tentang konsen. Nah, jadi hari ini kita bakal membahas soal kekerasan. Nah, tapi bentuk kekerasan yang kita bahas kali ini merupakan bentuk kekerasan yang mungkin seringkali terlupakan. Jadi bukan bentuk kekerasan yang dikenal secara umum. Nah, jadi kita bakal ngebahas apa nih hari ini kekerasannya? Kekerasan ekonomi. Gitu. Jadi, nah seperti biasa sebelum kita ngebahas lebih lanjut, mungkin lebih baiknya kita samain pemahaman kita dulu, persepsi kita mengenai apa sih kekerasan ekonomi ini. Kira-kira apa tuh nih? Ya. Nah, mungkin teman-teman di sini udah sering dengar kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan psikologis gitu ya, karena memang lebih umum dibicarakan nih, dan teman-teman juga udah lebih tahu definisinya apa. Nah, tapi kita juga menjelaskan nih definisi kekerasan ekonomi itu apa. Jadi, definisi kekerasan ekonomi itu adalah ketika misalnya dalam satu pasangan, salah satu pihak itu memiliki kontrol atau kendali terhadap kemampuan pasangannya untuk memperoleh, menggunakan, atau mengelola sumber daya. Nah, sumber daya ini pada umumnya sih mungkin orang-orang sering mikirnya yaitu uang gitu ya, atau finansial. Dan tentunya uang atau finansial itu termasuk dalam sumber daya. Tapi itu juga sebenarnya mencakup hal-hal lain yang termasuk properti, misalnya rumah, misalnya mobil, atau misalnya aset-aset lainnya. Nah, itu juga termasuk gitu. Selain itu, kekerasan ekonomi itu juga terjadi ketika satu pihak mengatur apa yang pasangannya boleh atau tidak boleh lakukan dengan sumber daya yang dimiliki gitu. Ciri lain dari kekerasan ekonomi ini adalah ketika pelaku atau satu pihak itu memiliki akses dan kendali penuh dari sumber daya finansial pasangannya gitu. Nah, ini mungkin ini bisa dibedakan dengan pasangan-pasangan yang memang sering berdiskusi atau mengelola finansialnya bareng-bareng ya. Karena kalau dalam kekerasan ekonomi ini, satu pihak itu memiliki kontrol atau kendali yang sangat besar gitu. Jadi sama sekali nggak seimbang dengan pasangannya. Mungkin kalau misalnya diskusi atau misalnya mengelola finansial bareng-bareng, itu kan setiap pihak, jadi kedua belah pihak itu punya bisa menyuarakan pendapatnya, juga punya kontrol atas sumber daya finansial yang mereka miliki atau yang dimiliki oleh masing-masing gitu ya. Nah, kalau kekerasan seksual ini, jadi satu orang itu jadinya nggak punya kendali sama sekali gitu. Nah, seberapa umum sih kekerasan ekonomi ini? Nah, jadi kalau misalnya menurut catatan Komnas Perempuan yang terbaru, yaitu Maret 2020, dari 11.100-an kasus kekerasan terhadap perempuan yang mereka catat, itu 13% merupakan kekerasan ekonomi. Jadi 13% itu sebenarnya berarti minoritas dari kekerasan yang terjadi terhadap perempuan ya. Tapi balik lagi sebenarnya ini kan dari kasus-kasus yang dicatat oleh Komnas Perempuan. Nah, jadi kita juga nggak tahu nih sebenarnya kasus-kasus yang belum dicatat itu ada seberapa gitu. Apalagi mungkin pengetahuan orang-orang tentang kekerasan ekonomi itu masih belum sebanyak pengetahuan orang-orang tentang kekerasan fisik misalnya gitu. Nah, di sini yang menarik juga adalah bahwa memang kekerasan ekonomi itu perempuan lebih rentan untuk mengalami kekerasan ekonomi. Kenapa? Karena kalau misalnya kita melihat masyarakat kita pada saat ini, memang yang lebih umum dan kebanyakan rumah tangga atau pasangan gitu ya, yang biasanya udah menikah itu
biasanya yang menjadi pencari nafkah utama itu kan laki-laki gitu. Dan banyak perempuan-perempuan yang mungkin hanya tinggal di rumah, mengurusi rumah gitu ya, atau mungkin punya pekerjaan tapi bukan menjadi mata pencaharian utama dari keluarga itu, sehingga memang perempuan jadi lebih rentan terhadap kekerasan ekonomi ini gitu. Tapi tentunya ada juga laki-laki yang menjadi korban atau penyintas kekerasan ekonomi gitu. Nah, bentuk-bentuk kekerasan ekonomi ini juga ada beberapa tipe. Yang hari ini kita akan belajar adalah ada 3 tipe, yaitu kontrol ekonomi, sabotase pekerjaan, dan eksploitasi ekonomi. Nah, kalau kontrol ekonomi itu gimana, Fit? Nah, jadi kalau kontrol ekonomi ini merupakan kekerasan ekonomi nih ya, yang terjadi ketika si pelakunya mencegah si korbannya untuk memiliki akses atau pengetahuan tentang keuangan, dan mencegah si korban ini untuk membuat keputusan yang berhubungan dengan keuangan dirinya sendiri atau keuangan mereka. Nah, ini merupakan hal yang harus diwaspadai banget, karena ini membuat orang rentan. Jadi dia nggak tahu uangnya kemana, dipakai buat apa. Dia nggak tahu dan nggak punya kekuatan untuk menentukan apa yang harus dilakukan dengan sumber daya yang dia miliki. Nah, ada beberapa taktik atau misalnya cara yang digunakan oleh pelaku kekerasan dengan bentuk kontrol ekonomi ini. Yang pertama misalnya mengontrol dan membatasi akses korban ke sumber keuangan. Misalnya mereka punya joint account atau misalnya punya akun masing-masing, tapi yang megang cuma salah satu pihak, terus yang tahu PIN-nya cuma salah satu pihak doang, yang megang buku tabungan cuma salah satu pihak doang, dan pihak yang lain tuh sama sekali nggak ada akses ke informasi, ke PIN-nya, ke nomor kan ini mungkin ada kali ya, tapi misalnya ke PIN-nya, ke buku tabungannya, dan bahkan mungkin setiap kali mereka mau menarik uang harus ada si pelakunya ini. Jadi dia benar-benar mengontrol akses si korban ke sumber keuangan. Uang nggak bakal keluar kalau gua nggak kasih aksesnya gitu, kira-kira. Nah, taktik yang kedua adalah mengabaikan kebutuhan pokok korban, sandang, pangan, dan bisa juga bahkan sampai obat-obatan. Jadi ketika ini terjadi, sumber daya yang dimiliki nggak digunakan juga untuk kebaikan si korbannya ini. Ketika misalkan dia butuh makan, atau misalkan dia butuh baju, atau misalkan dia butuh obat-obatan dan dia sakit, si pelaku ini membatasi akses si korban ke sumber daya ekonomi. Jadi dia nggak bisa membeli atau memperoleh barang-barang yang sebetulnya ia butuhkan. Nah, ketiga adalah melacak penggunaan uang korban. Nah, ini mungkin cukup termasuk ke gray area, karena kalau misalkan umumnya kalau dalam hubungan berpasangan, kita ada pasangan yang sama-sama memang terbuka ke penggunaan keuangan mereka, jadi sama-sama tahu lah. Nah, tapi kalau di bentuk ini hanya satu orang yang tahu, jadi hanya si pelaku ini yang tahu si korban ini ngapain aja dia beli A, beli B, beli C. Tapi si korban ini nggak tahu nih, misalnya si pelaku ini ngapain aja, dia pakai kartu kreditnya, kartu debitnya buat apa aja, dia nggak ada. Jadi ada ketidakseimbangan antara si pelaku dan si korban, di mana hanya si pelaku yang melacak dan mencatat si penggunaan keuangan di hubungan tersebut. Nah, taktik yang keempat adalah menahan atau menyembunyikan uang bersama. Ini catatan yang harus benar-benar digarisbawahi adalah uang bersama, karena memang dalam pasangan bisa aja ada negosiasi yang dilakukan di mana masing-masing memiliki tabungannya masing-masing yang bisa digunakan oleh mereka untuk apa aja gitu. Jadi bisa aja itu ada kesepakatan di awalnya. Nah, tapi yang termasuk kekerasan adalah ketika dia menahan dan menyembunyikan uang yang sudah disepakati merupakan milik bersama. Misalkan uang-uang di joint account gitu. Jadi misalnya ada uang yang ditambah yang mestinya dimasukin ke joint account tapi dimasukin ke account pribadi, disembunyiin. Atau misalkan ditahan nggak dimasukin ke bank biar nggak ketahuan, disimpan di cash atau misalnya disimpan di mana gitu. Jadi dia menahan dan menyembunyikan uang bersama. Nah, yang kelima ini mirip dengan yang pertama, di mana si pelaku mencegah korban memiliki akses ke akun bank. Dan yang keenam adalah berbohong mengenai properti dan aset bersama. Misalnya si pelakunya beli rumah atau beli apartemen atau beli mobil, tapi dibilang ke si korbannya, dia bilang uang nggak dipakai buat apa-apa kok. Enggak, dia nggak beli apartemen, enggak dia nggak beli rumah. Jadi
si korbannya benar-benar nggak tahu bahwa dia tuh sebetulnya punya rumah, dia tuh sebetulnya punya apartemen tambahan, dia tuh sebetulnya punya mobil. Jadi dia sama sekali nggak tahu mengenai aset-aset ekonomi yang dia miliki, gitu kira-kira mengenai yang kontrol ekonomi. Nah, selanjutnya teman-teman ada bentuk kekerasan ekonomi lain yang disebut dengan sabotase pekerjaan. Apa tuh nih kira-kira sabotase pekerjaan? Ya, jadi kalau sabotase pekerjaan itu mungkin udah agak tergambarkan juga dari namanya sabotase ya. Jadi ketika sabotase pekerjaan itu terjadi, jadi ada satu pihak yang mencegah pasangannya untuk memiliki pekerjaan atau mencegah pasangannya untuk mempertahankan dan menjalankan pekerjaannya gitu. Jadi ada beberapa hal ya, nggak cuman mencegah untuk mendapatkan pekerjaan, tapi juga misalnya udah dapat pekerjaan, tapi juga dicegah untuk si pasangan itu menjalankan pekerjaannya dengan baik seperti itu. Nah, contoh-contohnya tuh apa aja sih? Kayak misalnya ada satu penelitian yang dilakukan, memang bukan di Indonesia, tapi dia menggambarkan ada beberapa perilaku nih yang bisa menggambarkan sabotase pekerjaan. Misalnya si pasangan itu menghancurkan mobil korban sehingga si korban itu nggak punya kendaraan atau jadinya susah untuk pergi ke tempat kerja gitu. Mengancam akan melukai dan menahan korban kalau misalnya korban pergi bekerja gitu. Jadi itu ada ancamannya gitu ya. Lalu mencuri uang dan kunci mobil, lagi-lagi mungkin supaya si korban itu nggak bisa pergi ke pekerjaannya. Udah nggak ada mobil, terus uangnya diambil juga, jadi dia nggak bisa pakai kendaraan umum misalnya gitu. Lalu menelantarkan anak misalnya supaya salah satu pihak yang mestinya bekerja itu jadinya terpaksa nggak bekerja karena harus menemani si anak itu yang ditelantarkan dengan sengaja. Ya. Lalu ada juga menolak menyediakan biaya transportasi untuk bekerja gitu. Misalnya memang yang punya sumber daya, misalnya uangnya itu satu pihak, terus yang satu lagi mau kerja, tapi ketika dia kerja, yang satu lagi ini nggak mau kasih uang misalnya untuk transportasinya. Terus mematikan jam alarm korban saat ia harus bekerja. Nah, ini juga menarik karena gue sendiri nggak pernah mikir ya, kayak ada orang yang kayak akan sengaja matiin jam alarm supaya pasangannya nggak bisa bekerja atau telat kerjanya gitu. Nah, ini kan sabotase banget ya gitu. Lalu ada juga banget ya. Iya, kayaknya sepele banget, tapi bener-bener ini termasuk kekerasan gitu. Lalu ada juga misalnya merusak pakaian kerja korban gitu. Misalnya dia punya apalagi misalnya kalau korbannya itu punya pakaian kerjanya cuma satu atau cuma dua terus dirusakin. Nah, itu kan sangat mempengaruhi kemampuan dia untuk pergi kerja dengan baik gitu. Nah, semua hal-hal itu bisa dikategorikan sabotase pekerjaan, tapi tentunya ada juga hal-hal lain yang mungkin yang dilakukan yang nggak termasuk dalam daftar ini, tapi itu udah termasuk sabotase. Pokoknya apapun yang dilakukan untuk menghancurkan pekerjaan atau kemampuan pasangan untuk bekerja gitu. Lalu yang terakhir, jadi kita masuk ke jenis kekerasan ekonomi yang terakhir ya, yaitu kekerasan ekonomi dengan bentuk eksploitasi ekonomi. Nah, jadi si eksploitasi ekonomi ini terjadi ketika si pelaku secara sengaja, jadi dia sengaja menghancurkan sumber daya finansial atau kredit dari pasangannya. Nah, tingkah laku yang bisa termasuk dalam eksploitasi ekonomi itu ada beberapa macam. Misalnya pertama, dia mencuri kartu kredit dan memakainya agar pasangan memiliki hutang. Ya, ini tujuannya bukan buat beli barang, dia tujuannya bukan buat mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, tapi tujuan utamanya adalah agar pasangannya berhutang. Jadi dia pakai kartu kredit, dia beliin apa aja lah yang bisa dibeli gitu, sehingga si pasangannya punya utang atau kreditnya udah max, dia nggak bisa lagi memakai gitu. Lalu yang kedua adalah mencuri uang kartu ATM dan kartu debit gitu. Ini lumayan mirip dengan yang pertama. Yang ketiga adalah dia tidak mau ikut berkontribusi untuk membayar kredit rumah, air, listrik, dan sebagainya. Jadi walaupun ini juga memang ada ruang untuk negosiasi ya, karena mungkin di beberapa pasangan sudah dinegosiasikan kalau yang bekerja hanya salah satunya saja. Nah, kalau negosiasi itu sudah terjadi,
dan dua-duanya setuju, benar-benar setuju, ya oke, tidak apa-apa. Namun kalau misalkan dari awalnya mereka sepakat bahwa oke, kita berdua bekerja, lalu kita berdua sama-sama berkontribusi 50-50 untuk keperluan utility rumah, mulai dari telepon, mulai dari listrik, air, dan yang lain-lain. Tapi ternyata ketika prakteknya, salah satu dia bilang dia nggak mau untuk bayar kredit rumah, air, dan listrik. Nah, yang satunya kan pasti ya mau gimana, bill harus dibayar tetap kan? dibayar. Iya, dia tetap harus dibayar. Jadi dia mau nggak mau bakal merogoh koceknya dia, uang yang mungkin dia simpan di tabungan pribadinya dia, untuk membayar atau melunasi si kredit rumah, air, atau listrik ini. Jadi dengan dia nggak mau ikut berkontribusi, dia secara sadar, ini harus secara sadar, itu dia melimit atau misalkan dia menghancurkan sumber daya finansial yang sudah dibangun oleh pasangannya. Nah, bentuk terakhir dari eksploitasi ekonomi ini adalah memakai uang bersama untuk berjudi. Nah, dia misalnya ada sejumlah uang di tabungan bersama yang udah disepakati, misalkan entah itu untuk pendidikan, untuk menikah, untuk anak, atau apa segala macamnya, dan tiba-tiba tanpa memberitahu ke pasangannya, tanpa negosiasi, tanpa mengkomunikasikan apa yang ingin dia lakukan, dia memakai uang itu untuk berjudi dengan tujuan supaya duitnya ini habis, hilang sama sekali gitu. Jadi itu adalah beberapa bentuk dari eksploitasi ekonomi. Sebenarnya masih banyak lagi bentuk-bentuknya, di mana eksploitasi ekonomi jadi semua aktivitas-aktivitas yang menghancurkan sumber daya finansial dan kredit dari seseorang. Jadi semua aktivitas yang bertujuan dan menghasilkan kehancuran sumber daya finansial atau kredit dari seseorang itu bisa masuk ke eksploitasi ekonomi gitu. Nah, itu teman-teman, jadi 3 bentuk kekerasan ekonomi yang kita sempat bahas hari ini. Nah, teman-teman, mau nambahin sedikit lagi nih. Sebenarnya menurut aku tuh yang menarik dari kekerasan ekonomi ini, kan memang kekerasan ekonomi itu banyak ya, tentunya banyak variasinya. Setiap kasus itu pasti berbeda. Tapi satu pola yang sering terlihat gitu di dalam kasus-kasus kekerasan adalah kekerasan ekonomi ini tuh sering dijadikan alat untuk satu pihak itu membuat pasangannya itu sangat tergantung sama dia gitu. Karena kan si pasangan itu kan menghancurkan kemampuan si pasangannya satu lagi itu untuk independen secara finansial gitu ya. Jadi dia membuat kondisinya gimana caranya supaya si pasangannya ini tuh gak akan bisa menghidupi dirinya atau anaknya atau keluarganya tanpa support dari si pelaku ini gitu. Dan seringkali ini dilakukan untuk menjebak agar si korban ini tetap dalam hubungan tersebut, padahal misalnya korbannya ini sebenarnya udah nggak mau stay dalam hubungan tersebut, atau bahkan menjadi korban kekerasan fisik dan kekerasan emosional lainnya gitu. Jadi menarik karena ini semacam jadi kayak salah satu cara untuk punya kontrol, menahan pasangannya gitu. Bener banget, setuju banget. Oke teman-teman, semoga dari pembahasan hari ini teman-teman jadi lebih tahu lagi apa itu kekerasan ekonomi, apa yang termasuk kekerasan ekonomi, dan kalau teman-teman lihat ada orang-orang di sekitar kalian yang mengalami kekerasan ekonomi, jangan lupa untuk pertama tegur pelakunya yang pasti, dan juga dukung orang yang mengalaminya karena mereka pasti membutuhkan dukungan kalian. Nah, kalau suka video ini harus ngapain nih? Di like, di comment, dan jangan lupa subscribe to YKB's channel. Ya, supaya nggak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.